Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ZK Edukasi. Di sini, saya akan membahas sejarah Istana Maimun. Yuk langsung aja kita simak. Sebelum menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, wilayah Nusantara terdiri dari banyak kerajaan bercorak, kesukuan, dan keagamaan. Nuansa kerajaan-kerajaan itu sebagian besar masih bisa ditemui melalui sejumlah peninggalan, salah satunya adalah istana. Di antara istana yang masih bisa dikunjungi hingga saat ini adalah Istana Maimun. Istana Maimun yang bercorak Melayu ini berdiri megah di Jalan Brigjen Katamso nomor 66 AUR, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Lokasi Istana Maimun sangat strategis dan mudah ditemukan. Istana ini hanya berjarak 3 km saja dari pusat kota Medan. Melansir laman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, Istana Maimun merupakan istana peninggalan Kerajaan Delhi. Istana Maimun dibangun atas perintah Sultan Delhi, yaitu Sultan Maimun Al-Rashid. Pembangunan dimulai pada tahun 1888 dan selesai pada tahun 1891. Nama Maimun sendiri diambil dari nama permaisuri sultan yang bernama Siti Maimunah. Kata Maimun berasal dari bahasa Arab yang berarti berkah dan menjadi bukti cinta sultan kepada permaisurinya. Setelah selesai dibangun, Istana Maimun ini menjadi saksi bisu pemerintahan 4 sultan Melayu yang menempatinya. Istana Maimun sangat kental corak Melayu. Meski demikian, istana ini juga memadukan gaya arsitektur lintas budaya seperti Eropa dan Persia. Istana Maimun dibangun di atas tanah seluas 2.772 meter persegi dengan luas bangunan seluas 772 meter persegi. Total bilik dan kamar di istana ini mencapai 30 ruangan. Istana ini dibangun dengan 2 lantai dan 3 bagian. Ketiganya adalah ruang utama, sayap kanan, dan sayap kiri. Ruang utama Istana Maimun memiliki luas 412 meter persegi. Istana ini berfungsi sebagai balarium. Ruang utama Istana Maimun memiliki luas 412 meter persegi. Istana ini berfungsi sebagai balairum, yaitu menerima tamu atau upacara adat. Siapa sangka, di balik kemegahan Istana Maimun terdapat sosok tentara Belanda yang menjadi arsiteknya. Arsitek Istana Maimun bernama Theodore van Eert yang berpangkat kapten dalam kemiliteran. Theodore tampaknya sangat lihai dalam meramu gagasan untuk membuat istana yang mengagumkan. Istana Maimun didominasi warna kuning yang menggambarkan kediayaan Kesultanan Melayu pada saat itu. Gaya arsitektur Melayu lainnya dapat ditemukan dalam atap istana yang berbentuk limas. Nuansa Melayu semakin kuat dengan adanya corak pucuk, kerebung, dan awan boyang. Sementara nuansa Eropa dan Istana Maimun tampak pada tiang-tiang penyangga, dinding vertikal dan kubah, lantai tangga utama pintu masuk balairum, tempat Sultan menerima tamu dan menggelar upacara, mencirikan budaya Italia. Lampu-lampu gantung didatangkan dari Prancis, sementara perabot istana didatangkan dari Belanda dan Inggris. Selain sebagai bukti cinta Sultan, Istana Maimun juga dibangun untuk menggantikan Istana Kesultanan Delhi sebelum yang berada di Medan Labuhan. Pemindahan pusat pemerintahan ini dilakukan lantaran wilayah Medan Labuhan dianggap sudah terlalu sesak dan aktivitas perniagaan. Saat itu, Sultan menginginkan agar pusat pemerintahan berada di jantung kota Medan. Kemudian, dipilih lokasi Istana Maimun yang berada di titik pertemuan Sungai Delhi dan Sungai Babura.
Saat ini, fungsi Istana Maimun sudah bukan lagi sebagai tempat tinggal sultan. Istana ini hanya digunakan untuk acara adat saja, yaitu di bagian sayap kanan dan kiri, sementara bagian utama Istana Maimun kini dibuka untuk umum sebagai tempat destinasi wisata sejarah di Medan. Selain tempat wisata, Istana Maimun juga sudah masuk dalam cagar budaya sesuai Undang-Undang tahun 2010 tentang cagar budaya. Status cagar budaya Istana Maimun diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 1988 tentang pelestarian lingkungan yang bernilai sejarah arsitektur kepurbakalaan. Sekian untuk pembahasan mengenai sejarah Istana Maimun. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info penting lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.